Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Kamar Sato Bukan Kamar Soto. Oke guys, jadi untuk konten kali ini tuh kita akan membahas mengenai kenapa warna pada cana auranti bisa pudar. Kita bahas penyebab dan cara menanggulanginya. Nah, ini juga kan banyak di kolom komentar saya yang bertanya, kenapa warna cana auranti saya pudar? Kenapa kok dari owner pertamanya warnanya bagus, sekarang tiba-tiba jadi pudar? Nah, di sini saya akan coba sharing mengenai pengalaman dan apapun itu yang sudah saya lewati, kenapa penyebabnya dan cara menanggulanginya, kenapa itu bisa pudar. Hayo, kenapa? Ya intinya seperti itulah. Intinya kita akan sharing lagi mengenai pengalamanku di percanaan, yaitu cana auranti. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya, karena satu subscribe kalian merupakan semangat untuk saya agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya. Kita langsung ke videonya ya guys ya. Gaskeun! Nah, oke, kita bahas mengenai kenapa warna pada cana auranti bisa pudar. Biasanya hal yang paling utama itu warna bisa pudar itu biasanya ini karena mental cana auranti itu down. Dan penyebab mental down itu sebetulnya ada banyak. Salah satunya kita terlalu over dalam menggedor ya. Karena pada cana auranti sendiri itu biasanya kalau emang ikannya mentalnya belum matang dan mentalnya belum benar-benar siap, apabila kita salah dalam penggedoran atau juga terlalu over dalam menggedor, itu bisa menyebabkan auranti mentalnya menjadi down dan warnanya juga akan pudar. Selain warnanya pudar, biasanya ikannya juga akan nguncup. Nah, itu tuh yang paling resek tuh kalau misalkan cananya udah jadi nguncup gitu. Itu karena bener-bener harus di treatment lagi dari awal. Balik lagi ke treatment mental. Sebetulnya di konten-konten saya yang sebelumnya itu sudah ada ya membahas mengenai cara melatih mental, cara menanggulangi auranti yang mentalnya down, tapi kita akan ulas lagi aja di sini. Nah, biasanya untuk auranti yang mentalnya down itu saya banyak caranya ya. Kita bahas satu-satu. Biasanya untuk yang pertama saya kurangin airnya. Nah, misalkan dari air full seperti ini saya kurangin menjadi air setengah, dan tempatnya juga saya pindah ke tempat yang lebih kecil. Misal ini dari tank 100 saya pindahin ke tank yang 50 lah. Tank yang seperti ini, tank 50 dengan air yang saya gunakan itu setengahnya biasanya. Dan apabila di tank kalian itu banyak aksesoris seperti akar, tanaman, dan lain-lain, bisa kalian cabut dulu untuk menanggulangi auranti yang mentalnya down. Kenapa kita cabut? Karena biasanya kalau auranti mental down ditambah aksesoris yang ada di tank, malah menyebabkan si auranti itu makin enak gitu untuk bersembunyi di bawah, di balik akar, di balik pepohonan ya, bukan pepohonan kalau di akuarium ya, dedaunannya gitu. Jadi sebaiknya kita cabut dulu dan kita sisakan hanya pasir dan background. Biasanya seperti itu langkah pertama yang kita lakukan. Langkah keduanya biasanya saya mengubah pakan ya. Untuk cana auranti yang mentalnya down, biasanya saya rubah dulu pakannya menggunakan ulat Hongkong atau ulat Jerman. Bahkan saya juga sering menggunakan jangkrik juga ya. Jangkrik untuk mengembalikan apa ya, kalau di burung tuh birahi.
Cuman kalau di ikan tuh nggak tahu itu emang meningkatkan birahi atau apa. Yang jelas biasanya kalau misalkan kita kasih ulat Hongkong, kita kasih ulat Jerman, dan kita kasih jangkrik, biasanya seiring berjalannya waktu dan lebih cepat sih untuk mengembalikan mental dia supaya enggak down lagi gitu. Itu mungkin cara yang pertama ya yang biasa saya lakukan, yaitu memindahkan ikan dan mengganti pakan. 2 cara berarti itu udah tahap kedua gitu, lanjut ke tahap 2. Nah, kita berbicara ke tahap selanjutnya mengenai cana yang mentalnya down itu, biasanya saya matikan juga lampunya. Kenapa saya matikan? Karena saya bermaksud agar ikan tersebut tuh semakin tenang lagi. Semakin tenang, semakin nyaman, dan apabila udah tenang dan nyaman, biasanya ikan itu tuh akan kembali lagi ke performa awalnya. Dan dari situ apabila ikan udah mau pering lagi, biasanya saya mulai menambahkan airnya ya, tapi nggak langsung full. Misalkan dari setengah, nah dari segini kita tambah segini, sampai akhirnya kembali ke settingan awal. Dan kita coba apabila mentalnya masih tetap bagus, nggak ada perubahan, bisa kita pindah ke tank yang sebelumnya lagi, yaitu tank utamanya gitu. Dan biasanya kalau udah mentalnya ngunci lagi, ikan akan perform lagi seperti ini. Nah, ini salah satu contoh ikan yang mentalnya down. Ada ya di konten saya, bisa dilihat aja ke bawah, di scroll. Ini tuh dulu sampai mentalnya down, bahkan sampai kuncup dan nggak mau flaring sama sekali. Yaitu untuk faktor yang pertama biasanya yang bisa merubah warna ikan menjadi pucat. Nah, yang kedua itu biasanya kita juga tidak sadar pada settingan tank kita. Biasanya cana auranti warnanya bisa pudar itu karena settingan tanknya polos ya. Polos itu tanpa background dan tanpa substrat biasanya yang pertama. Dari warna strong itu lama-kelamaan warnanya akan memudar dan akan pucat. Karena apa? Karena kan untuk cana sendiri yang saya tahu itu kan seperti bunglon ya. Bisa berkamuflase pada lingkungan sekitarnya. Dan apabila lingkungan sekitarnya nggak ada warna ya mungkin, dan sepengalaman saya, itu warnanya itu akan pucat gitu. Dari asalnya strong bisa menjadi memudar. Itu settingan yang pertama yang sering kita lupakan biasanya, yaitu menggunakan settingan polos. Polos benar-benar polos tanpa background dan tanpa substrat. Terus selain itu juga ada settingan tank yang bisa merubah warna cana auranti menjadi pucat. Contohnya kita menggunakan settingan background putih dan pasir yang berwarna putih. Itu juga salah satu penyebab ikan cana auranti menjadi pucat ya, karena dia berusaha berkamuflase dengan warna putihnya itu. Kan kalau putih-putih itu lebih ke terang dan terang banget, jadi dia pasti berubahnya itu ke pucat gitu. Dan lebih baiknya itu kalau settingan tank pada cana auranti, lebih enaknya tuh kalau misalkan kita kasih background hitam, pasirnya kita kasih merah. Apabila kita kasih background putih, bisa kasih pasir hitam atau pasir merah. Begitupun kalau hitam juga sih dikasih hitam juga nggak apa-apa gitu. Asal cana auranti yang kalian punya itu warnanya udah strong ya. Dengan catatan, asal jangan menggunakan pasir berwarna putih. Nah, kalau saya pribadi sih untuk di treatment cana auranti ini jarang banget menggunakan settingan full hitam ya. Adapun kalau misalkan background saya menggunakan hitam, pasti pasir saya gunakan warna merah. Dan untuk background warna putih, nah itu ada 2 opsi. Bisa saya menggunakan pasir berwarna merah dan bisa juga saya menggunakan pasir berwarna hitam. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah cana auranti saya yang baby yang saya kasih pasir berwarna merah ya. Ini yang pasirnya warna merah, dan yang ini yang pasirnya berwarna hitam. Ini si Kinan sama si Parji ya. Ini juga sekaligus saya mau eksperimen tuh di antara keduanya itu emang ada perubahan ya. Dari yang pasirnya warna merah itu terlihat si warna pada warna dasar lah, warna dasarnya itu lebih ke arah coklat muda ya. Beda halnya dengan yang saya beri pasir warna hitam. Untuk warna dasar badannya itu berwarna mau ke hitam tuh, malah coklat tua lah ya. Tapi untuk yellow strip dan warna birunya
alhamdulillah sih dua-duanya naik dan udah mulai orange tuh. Dan birunya juga udah kontras ya. Nah ini juga sama, untuk warna oranye udah up banget, warna kuningnya gitu maksudnya udah mau ke orange, udah orange sih sebagian, dan warna birunya juga udah mulai pekat ya. Ini tuh size-nya si Kinan sekitar 9 cm dan si Parji 7 cm. Nah yang paling sering dilakukan dan menjadi faktor utama dalam pucatnya warna Cana Auranti itu seperti itu sih, pengalaman dan sepengetahuan saya pribadi ya. Dan apabila ada kekurangan atau ada tambahan dari kalian, kita sharing bareng-bareng di kolom komentarnya Kamar Sato, karena komentar Kamar Sato itu terbuka untuk kita sama-sama sharing dan kita sama-sama belajar. Paling segitu dulu aja konten kali ini. Terima kasih banyak kalian yang selalu support terus channel Kamar Sato. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya doakan kalian supaya lancar rezekinya, diberi kesehatan, dan yang paling penting itu kalian jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.